Ini tanda-tanda SMS dari malaikat Israel begitu. Jadi kepala gampang puyeng, tangannya nek Jawane srepeten, Bu. Srepeten piye sih, Bu? Hah? Temper, jadi ya temper lah ya gitu. Terus ada yang semuten, kenapa nggak kambingen ya? Jadi pagi-pagi mau ngangkat ember jemuran susah. Itu SMS dari malaikat Israel. Apa? Sing seremen. Sing seremen. Oh, kesemutan sing siremen. Ada lagi, kalau saya itu sebenarnya suka ngelihat ibu-ibu kalau habis ngaji ini duduk terus bangun mau baca sholawat. Itu nek coro Jawa ini kedagaran. Iya, kedagaran. Ini loh susah. Jadi kalau mau bangun gitu. Saya ngelihatnya, oh itu SMS dari Israel. Sahabat Kang Muslih Channel, Muhibbin Muhibbat, yuk jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen ibadah. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hari ini, bismillahirrahmanirrahim, SMS dari malaikat pencabut nyawa. Tapi kalau SMS saya, susu mas, susu. Saya mau nyusu dulu. Nyusu. Susu mas, susu pas. Ini serius Bu Ketua, ini susu mas, susu. Padahal SMS sholat mas, sholat. Itu loh. Apa SMS? Ya pesan singkat dari malaikat pencabut nyawa. Bismillah. Waruya fil hadisi an ba'dul anbiya'i. Maaf tulisannya salah itu. Karena nulisnya sambil menghayal itu. Ini takutnya ada yang ahli nahwu itu soalnya menjadi mudhof ilaihnya, mudhofnya lafaz ba'dha. Kullu mudhofun ilaihi majrurun wa alamul jarri kasratun dhahirah. Anna ba'dul anbiya'i alaihimus salatu wassalamu qala limalakil mauti ammalaka rasulun taqaddamahu baina yadaika litakunan nasu. Su ya, ini biasa nulisnya lagi sambil mikirin Bu Haji Hayana ya. Pulang kampung apa enggak gitu maksudnya. Oh bentar pulang. Duitnya akeh banget rika balik. Yang punya Dewi Sri ini. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi ya bener sih nganterin mayit nggak bisa jalan itu. Litakunan nasu ala hadri minka faqala na'am. Ustadz, kenapa di bahasa an-nasu jadi isimnya lafaz takuna atau jadi fa'ilnya fi'il madhi takuna gitu. Faqala na'am wallahi li rusulun katsiratun minal ilali wal amradi waz zaibi wal haram wa naqsi sam'i wal basari fa idza lam yatafakkar min nuzuli bih dzalika fil maut wa lam yatub wa lam yahsul azzadu nadaituhu 'inda qabdi ruhi alam uqaddim ilaika rasulan ba'da rasulin wa nadhiran ba'da nadhirin fa ana rasulul ladzi laisa ba'di rasulun wa ana an-nadhiru laisa ba'di nadhir. Kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi. Ini nganging-nganging bayan apa sih ini? Diriwayatkan dalam hadis para nabi jumlahnya 124.313 menjadi rasul, yang harus diketahui 313.
Ini yang namanya Nabi itu sangat sayang kepada hamba-hambanya, kepada umatnya. Nabi Musa sayang dengan umatnya, Nabi Isa sayang dengan umatnya, Nabi Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, semua nabi, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu saking sayangnya. Ini ada yang story ngadep kemana ya ini? Ngok. Nabi saking sayangnya, Bu, ketika Nabi menjelang wafat, lagi tiduran, malaikat Israel datang, ditanya, Israel, maneh kadia jeng saha? Ini nabinya dari Pandeglang. Abdi kadia sorangan. Lah malaikat Jibril ti mana? Oh, malaikat Jibril ti langit hiji. Atuh panggil kadia atuh. Ah iya. Jibril turun. Bus, sampai. Wis gitulah, singkat. Nah ini langsung bahasa Sunda, saya lama-lama puyeng juga. Jibril, ini jelas saya akan dipanggil oleh Allah, saya akan dicabut nyawanya, berikan kabar gembira kepadaku. Ini untuk umatku ini bagaimana? Tenang ya Rasul, surga terbuka untuk engkau dan umat engkau, nggak akan ada yang boleh masuk umat yang lain sebelum umatmu masuk surga duluan. Alhamdulillah. Nah, ini nanti semuanya masuk duluan ini. Serius ini duluan. Ya nanti nyari saya di sana deh ya. Kalau nggak ada ya itu tadi yang sering saya sampaikan, tolong dicari di meja registrasi. Ibu nanti nyari saya, atau Pak Ustadz mana? Pak Ustadz mana? Teu ketempo di dieu. Can kepanggil. Ini para nabi bertanya kepada malakal maut, hei malakal maut, apakah kamu ada tanda-tanda untuk manusia agar hati-hati akan kedatanganmu? Sering disampaikan malakal maut kalau datang tujuannya cuma satu, Bu, mencabut nyawa. Wis itu aja. Dan kita tidak akan bisa melihat kecuali memang pas mau mati. Ini udah ada yang pernah lihat apa belum? Serius, bisa melihat kalau memang mau mati, kalau enggak gitu. Hanya sekali itu melihat, dan wujudnya berbeda dengan biasanya. Mpok Ella hati-hati. Kemudian malakal maut menjawab ketika ditanya, ada nggak sih tanda-tanda ketika memang kamu akan datang nanti? Malakal maut menjawab, iya, saya ada tanda-tandanya kalau memang sudah mau datang. Demi Allah, tanda-tanda itu sangatlah banyak. Di antaranya berbagai macam penyakit. Ada penyakit encok, asam urat, ini persendian pada kaku, kalau mau bangun punggungnya yang dipegang, aduh, aing tos kolot, kepalanya pada puyeng. Maka ini di tas isinya fresh care, isinya Afidson, isinya balsem, minyak angin. Ayo kalau nggak percaya buka, Ibu, buka. Minyak kayu putih buat ada lagi layar tancap. Itu apa yang ditempel-tempel? Koyo. La ilaha illallah.
Ibu Lilis aya naon eta tinata? Balsam. Oh. Jiwanya jiwa. La ilaha illallah. Iya. Al-Quran, Masya Allah. Iya. Jadi ini tanda-tanda SMS dari malaikat Israel begitu. Jadi kepala gampang puyeng, tangannya nek Jawane srepeten Bu. Srepeten piye sih Bu? Hah? Temper. Jadi ya temper lah ya gitu. Terus ada yang semuten, kenapa nggak kambingen ya? Jadi pagi-pagi mau ngangkat ember jemuran susah. Itu SMS dari malaikat Israel. Apa? Sing seremen. Sing seremen. Oh, kesemutan sing siremen. Ada lagi kalau saya itu sebenarnya suka ngelihat ibu-ibu kalau habis ngaji ini duduk terus bangun mau baca sholawat. Itu nek coro Jawa ini kedagaran. Iya, kedagaran. Ini loh susah. Jadi kalau mau bangun gitu. Saya ngelihatnya oh itu SMS dari Israel. Iya pada kesusahan gitu. Udah nggak enak banget ya udah bangun langsung muter sholat padahal masih sakit semua itu. Aduh aing ya aing. Iya lamun te pengajian aing te bangun iyalah gitu. Loh itu SMS. Berarti nggak lama lagi Israel datang. Iya begitu maksudnya. Sok tahu. Lah ini kitabnya, hadisnya. Ini lagi dikasih tahu. Kanjeng Nabi ngasih kabar. Kalau dulu ketika masih kecil nggak ada rasa sakit, mau hujan-hujanan sehari semalam. Padahal air talang di Jakarta campur aduk tai kucing, tai tikus, tai cicak. Iya kan? Sampah sotek pada nyampir itu. Enggak pada sakit. Dulu masih kecil mainan di kobangan kebo enggak sakit. Tapi tua begini sedikit gerimis pulang kehujanan bengek. Ini tanda-tanda Israel mau datang. Maka harus hati-hati. Selanjutnya rambut mulai berubah. Apakah sekarang suruh buka jilbabnya satu-satu? Deneng wis jeblok kayak kowe. Jadi siapapun yang sudah beruban itu SM. Oh, rambutku sudah mulai beruban, berarti malaikat Israel sebentar lagi datang. Ustaz, bagaimana kalau dipikok? Apa? Semir, disemir. Boleh apa tidak? Khusus wanita. Boleh asal izin suami. Hitam juga nggak apa-apa. Asal izin suami. Kalau wanita loh, ini saya ngomong wanita ini, tidak ngomong laki-laki loh. Kalau wanita khusus izin suami dalam kurung yang punya suami. Iya kan ridho Allah fi ridho zawji, ridho Allah di dalam ridho suami. Ya hadisnya kaya ngono. Sorry Bu Ketua. Bagi yang punya suami. Iya itu. Lah katanya hitam nggak boleh Ustadz, dua hal. Satu secara fikih, jika memang warna hitam itu mencegah datangnya air, wanita juga nggak boleh. Karena nanti untuk mandi wajib, untuk wudhu airnya nggak sampai. Tapi kalau ada pikok atau semir hitam yang bisa tembus air, nggak apa-apa asal izin suami. Mas, supaya saya kelihatan cantik, ini saya semir hitam bagaimana? Karena suaminya pinter nyenengin hati istri. Oh nggak apa-apa sayang, biar kamu kelihatan cantik.
Padahal dalam hati lo di model-model juga kuenek. Saya ini mewakili perasaan suamimu. Pengalaman, iya, pengalamannya saya jadi suami. Enak sebenarnya kamu model-model senang. Astagfirullah. Ini rambut uban itu ada istimewa nanti ya. Salah satu sebenarnya rambut uban itu kenapa warnanya putih, tanda-tanda orangnya hatinya mulai bersih, dosanya mulai berkurang karena banyak ibadah. Nanti dibantah oleh Bu Yaya, lah apa sih? Lah itu rambut putih mabok baik, mabok judi, mabok minum, mabok janda. Ini banyak pikiran, katanya dosanya bersih. Itu kan satu sisi hadis Nabi. Adapun kok tetap doyan mabok baik, ya memang telah. Yang selanjutnya pikun. Ini Masya Allah, ibu berdoalah jangan sakit punya penyakit pikun. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya kecuali al-haramu. Pikun, pikun nggak ada obatnya loh. Orang kalau selalu zikir itu nggak bakal pikun, karena pikun kan lupa kan, dibikin lupa itu karena dia suka lupa dengan Allah. Tapi kalau selalu astagfirullahaladzim, 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 itu nggak bakal dikasih pikun. Selanjutnya pendengarannya berkurang. Nah ini nih, biasanya dipanggil Nek Nur Aini, langsung ting. Yang ngomong Nur Aini bolot. Bu, nanti kalau marah habis ngaji ya Bu ya. Iya. Sekarang dipanggil sekali dua kali gak noleh gitu. Bu Lilis, Bu Lilis, Bu Lilis. Nah, berarti pendengarannya berkurang. Orang kalau pendengarannya berkurang itu SMS dari malaikat Israel. Bu bareng-bareng. Malaikat Israel datang memanggil jasad terkujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigit sekujur badan dan keringin. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis pokoknya yang ngerasa kupingnya mulai berkurang pendengaran, asli itu SMS dari malaikat Israel. Selanjutnya penglihatannya berkurang lah, yang pakai kacamata. Ibu biar termasuk saya Bu, saya juga bawa kacamata Bu. Asli, kalau buat baca kitab ini apa kecil-kecil, tapi kalau buat melihat janda enggak ini. Loh ini serius loh ini. Apalagi kalau melihat perawan cantik itu enggak. Yang ketiga, melihat duit enggak itu Bu. Yang merah 100.000 jelas, yang 50.000 biru-biru jelas, tapi kalau 2.000 enggak saya lihat udah kepegang, udah berasa. 100.000 enggak ada 2.000 kecil. Iya. Saya juga udah pakai ini, berarti saya udah di SMS Bu. Saya kalau lagi matlaah kitab yang kecil-kecil ya harus pakai kacamata. Tapi kalau lagi jalan ya enggak keluar. Jadi kembali orang yang penglihatannya sudah mulai dikurangi, radius 20 meter, 30 meter, 100 meter kita ketemu, ya udah. Berarti itu nanti yang nongol Israel. Ting lah, itulah. Ya maka hati-hati ini. Jika sudah itu semua,
Maka apabila ia tidak berpikir dengan adanya tanda-tanda itu adalah sebuah peringatan akan dekatnya kematian dan tidak segera bertaubat, tidak segera mempertebal iman, tidak segera memperbanyak amal soleh, maka saya akan katakan pada dia, namanya siapa ya? Marfu'ah. Wislah, ngarang. Mudah-mudahan nggak ada yang namanya marfu'ah ya. Kalau ngomong yayah kan ada, Nur Aini jelas, Bu Lilis bahaya. Lah nek engko mati tenan kepriben iki Bu Lilis. Maka saya katakan, kamu marfu'ah, apakah tidak ada tanda-tanda atau peringatan atau utusan yang telah datang padamu? Maka ketika ditanya begitu, emang apa SMS-nya? Emang apa tanda-tandanya? Loh, kamu penyakitan, ada yang diabetes, ada yang stroke, dan segala macam tadi disebutkan. Mata berkurang, pandangan, telinga berkurang, pendengaran, pikun, dan segala macam lah. Dan saya kan udah utusan, saya adalah peringatan terakhir yang tidak ada lagi setelah saya. Jadi kalau rentetan tadi itu sudah datang kepadamu, kemudian saya nongol di depanmu, ini sudah nggak ada lagi pintu untuk merasa menyesal, sudah tidak ada lagi untuk berbuat baik, karena saya datang ya nyawa saya ambil. Ya kalau bisa nanti dulu, ya nggak bisa. Ibu siap-siap Ibu ya. Ini semua. Lah kok kuehnya mau dimasukin siap-siap, itu bukan itu. Ini ya kajian. Dan yang namanya meninggal sering kita sampaikan tidak tua tidak muda. Ya Ustadz duluan mati memang sudah waktunya ya wes. Malah saya senang karena didoain oleh ibu-ibu. Minimal kayak Pak Kiai Haji Ahmad Sadibi Munir ini senang loh. Ini belum tentu muslihin kayak Pak Kiai Sadibi Munir. Pak Kiai Sadibi masih hebat Bu. Santrinya masih banyak. Santrinya habis pada sholat Fatihah ke gurunya. Ngaji begini di Fatihai. Belum tentu nanti saya mati siapa yang Fatihai. Wong ibu udah mati semua. Ujungnya ibu duluan juga. Astagfirullahaladzim. Saya itu lagi berpikir loh. Iya ya, kalau saya mati siapa Fatihai? Maka sering kita sampaikan, kalau kepingin sudah meninggal, sudah mati nanti di Fatihai, seringlah kirim Fatihah kepada yang sudah meninggal duluan. Maka kalau Israel sudah datang tarik, nah proses penarikan seperti kajian kemarin. Dari mulut susah, dari mata susah, dari tangan susah, dari kaki susah, ujungnya di tangan malaikat Israel ditulis nama Allah. Karena roh kita sudah cinta sama Allah, loncat pingin ketemu dengan Allah Subhanahu.